Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda merasakan sukacita, damai sejahtera dalam kesempatan kali ini? Semoga dengan pertemuan kita semakin saling meneguhkan dan saling menguatkan untuk terus berpegang pada Tuhan kita Yesus Kristus sehingga semakin terus bisa merasakan kasih, damai sejahtera dan juga sukacita yang sejati. Selamat datang kembali, selamat bergabung di Oase Rohani Katolik bersama saya Magdalena Pinky, sebuah dialog iman Katolik berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan bersama dengan para romo dari lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan dalam kesempatan yang penuh sukacita ini, kita kedatangan Romo Patrick Slamet Widodo Projo. Selamat datang, selamat bergabung Romo. Ya, terima kasih Mbak Pinky. Bagaimana kabarnya? Luar biasa sehat dan puji Tuhan kita semua diberikan sehat yang baik pada siang hari ini. Iya, terdengar dari suaranya. Bersemangat ya Romo? Harus bersemangat. Selalu bersemangat. Baik, kita bisa mulai ya Romo? Oke, mari. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Patrick. Silakan Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita satukan diri dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas berkat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Bersyukur atas anak-anak kami, keluarga-keluarga kami. Engkau berikan pekerjaan, Engkau berikan kesehatan yang begitu berarti dalam perjalanan iman kami semua. Engkau berkati senantiasa Tuhan pekerjaan-pekerjaan kami dan segala sesuatu orang-orang yang kami jumpai. Dan semoga kesehatan dan berkat yang baik itu pula yang tentunya kami bagi kepada orang lain. Karena kami senantiasa percaya Tuhan, Engkaulah yang memilih hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati serta pikiran, seperti terbukti dalam perbuatanmu yang jahat. Oleh wafat Kristus, sekarang kalian didamaikan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, agar kalian ditempatkan di hadapannya dalam keadaan kudus, tak bercela, dan tak bercacat. Sebab itu kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Allah lah penolongku. Allah lah penolongku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Allah lah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur sebab baiklah nama-Mu, ya Tuhan. Allah lah penolongku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku, orang sampai kepada Bapa. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi kita yang pertama. Romo, dari bacaan hari ini cukup menarik ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kemudian tadi juga dari Injil Lukas mengenai peraturan pada hari Sabat. Ya. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan inspirasi dari bacaan-bacaan yang kita sudah dengarkan, Romo? Silakan. Ya. Mari kita mulai renungan apa yang kita bisa dapatkan atau kita bisa olah di dalam bacaan pertama. Rasul Paulus jelas mengisyaratkan kepada jemaat di Kolose, itu di awal-awal disebutkan, "Kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati serta pikiran, serta terbukti dalam perbuatanmu yang jahat." Sahabat-sahabat Oase Rohani yang Katolik yang terkasih, kata hati serta pikiran ini, coba Mbak Pinky kita lihat ya, itu dengan jelas. Kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia. Dia ditulis dalam tanda besar yaitu, memusuhi Tuhan dalam hati serta pikiran, seperti terbukti dalam perbuatannya yang jahat. Kita semua, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita ini diajak untuk yang namanya rekonsiliasi atau perdamaian. Betapa pentingnya kita ini memiliki perdamaian, tentunya adalah dengan sesama dan juga dengan Allah sendiri. Rasul Paulus dengan tegas tadi, itu sebenarnya kalau kita bicara lebih jauh lagi, Mbak Pinky pasti percaya apa yang kita pikirkan, terus apa yang menjiwai hati kita itu sesungguhnya kalau itu jahat, itu kan berasal sesuatu yang dari hati kita. Seperti kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin, relasi dengan keluarga, relasi dengan teman, dan lain sebagainya. Pasti sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih pernah terlintas seperti ini. Misal, kita di dalam satu pekerjaan gitu ya, dalam satu pekerjaan dan lain sebagainya. Pernah nggak terlintas, kalau misalkan ada satu teman yang naik pangkat, atau mungkin dapat berkat yang lainnya, di dalam hati kita apakah terselip, aku yang mendoakan dia, ataukah di dalam hati kita, itu karena dia menjilat bos dan lain sebagainya. Nah, itu udah jelas sekali tuh. Itu sudah terpikirkan. Paulus kepada umat di Kolose sudah menggarisi bahwa di dalam hati serta pikiran itulah, di tempat itulah yang timbulnya adalah niat jahat itu. Maka dibutuhkanlah Mbak Pinky yang namanya adalah rekonsiliasi atau perdamaian, baik dengan sesama maupun dengan Allah. Oke. Jadi memang pada saat apapun yang terjadi di sekitar kita, peristiwa itu ya peristiwa aja, tapi kemudian hati kita meresponnya dengan beda-beda ya, Romo. Pikiran kita juga meresponnya dengan beda-beda. Sehingga bisa jadi pada saat respon itu tidak positif, itu yang arahnya nanti kepada kejahatan ya, Romo. Nah, lalu tadi berbicara tentang rekonsiliasi, tadi rekonsiliasi dengan Allah nih berarti maksudnya seperti apa nih, Romo, dalam konkretnya kehidupan kita sehari-hari? Rekonsiliasi dengan Allah dan sesama itu seperti dua bilah pedang, semuanya nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dibedain satu-satu gitu, nggak bisa. Betul. Ya? Karena dua-duanya mesti berkelindan ya, kesalingan ya. Kita tidak bisa memilih, aku hanya rekonsiliasi atau perdamaian dengan manusia saja. Saya Allah berbuat baik saja dengan sesama, itu tidak cukup ternyata, Romo. Tidak cukup. Terus aku mengabaikan Allah, ataupun aku hanya tertuju pada Allah, pokoknya hanya misa minggu terus, atau misa harian terus, tetapi aku nggak pernah
mendamaikan rekonsiliasi diriku dengan sesama. sesama kita. Itu juga salah. Iya. Oke, jadi bagaimana harusnya Romo idealnya? Mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose hari ini, yaitu tentang yang namanya ketekunan di dalam beriman. Sebab itu kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku Paulus telah menjadi pelayannya. Artinya bahwa kita ini senantiasa untuk diajak bertekun di dalam iman itu. Namanya ketekunan berarti itu adalah proses yang terus menerus, tidak boleh berhenti. Karena contoh misalkan, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita dapat hari ini, itu pasti adalah sebuah proses yang kita lakukan dari kemarin-kemarin. Akumulasi. Akumulasi, Okay. iya. Kalau kita berefleksi lebih dalam lagi, sahabat Wasorani Katolik yang terkasih, coba kita masuk ke dalam pribadi kita masing-masing. Hari ini misalkan, kita coba merenung sebentar. Oh iya, hari ini apa yang aku dapat? Terus, hari ini apa yang sudah aku lakukan? Tadi seperti contohnya, bahwa mungkin sahabat Mbak Pinggi, keluarga, atau siapapun yang hari ini mendapatkan promosi jabatan, itu kan nggak bisa seolah-olah langsung terjadi kan? Iya, betul. Kita yakini bahwa itu adalah sebuah proses itu, ketekunan itu. Iya. Dan proses ketekunan itu kan nggak bisa nggak bisa dihitung matematik, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 dan lain sebagainya. Karena itu adalah sebuah proses yang dijalani oleh setiap manusia. Makanya Paulus dengan tegas mengatakan pada kita bahwa tekunlah selalu di dalam iman dan tetap teguh dan tidak goncang. Artinya, kalau dalam kehidupan kita menemui masalah dan lain sebagainya, baik dalam pekerjaan, di dalam keluarga, apalagi kalau misalkan di dalam relasi dengan sahabat dan lain sebagainya, harus melihat bahwa tadi yang pertama adalah hati dan pikiran kita itu bisa diajak untuk senantiasa positif. Dan tentunya adalah relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan Allah itu tetap harus selalu dipupuk agar apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, kita itu tidak menyerah dengan keadaan. Rasul Paulus sudah mengatakan pada kita untuk kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Oke, baik Romo, berarti kita diminta untuk tekun. Tekun itu berarti nggak bisa dalam artian sekarang saya rajin, tapi nanti kan saya udah nabung rajinnya, besok saya bolehlah agak kendor-kendor dikit dong gitu ya. Tapi bertekun di sini berarti artinya benar-benar terus-menerus, sedikit demi sedikit dan tidak putus-putus gitu ya Romo. Bagaimana supaya kita bisa tetap bersemangat untuk melakukannya dengan tekun? Kemudian ini tadi diminta juga tetap teguh dan tidak goncang, sementara ya kadang-kadang karena peristiwa yang kita alami setiap hari ada saja yang membuat kita goyah dan goncang. Adakah yang bisa kita lakukan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari kita untuk bisa melakukan itu dengan baik, Romo? Itu dengan baik ya? Ya. Oke. Mbak Pinggi, coba kalau ini saya lakukan kalau ketemu dengan ini ya, bina iman anak ya, bina iman remaja. Biasanya mereka, Romo kalau kita mensyukuri rahmat Tuhan itu seperti apa sih? Terus anak-anak saya suruh ini, yuk kita tutup mata semua. Tutup mata. Terus ayo tangannya telapak tangannya madhap ke atas. Udah Romo. Terus mereka tutup mata, terus saya kasih coklat satu-satu gitu. Nah, sekarang buka mata. Ada apa di telapak tangan? Ada coklat Romo. Dari siapa itu? Dari Romo lah pasti yang ngasih. Emang Romo yang ngasih? Enggak, Romo nggak ngasih. Yang ngasih siapa? Padahal yang ngasih itu bisa kakak-kakak yang lain, Romo bagi yang lain. Dari sini sebenarnya dengan contoh atau yang perumpamaan kayak tadi lah, dengan anak-anak seperti itu. Bahwa kehidupan kita itu kehidupan yang telah diberkati Tuhan. Jadi kesadaran itu dulu yang ditingkatkannya Romo, bahwa hidup yang diberkati Tuhan. Iya. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Seperti juga apa yang dilakukan oleh Thomas.
Thomas kan termasuk dalam Rasul Paulus yang kurang percaya. Orang Katolik pasti tahu siapa Thomas itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita semua, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dari situlah iman yang diwariskan akan Kristus itu. Iman itu kan panggilan personal masing-masing. Ya. Tentunya ketekunan, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini bersama dengan orang-orang sekitar kita, itu pasti memberikan impact yang baik dan impact yang tidak baik. Ya. Tetapi bagaimana setiap pribadi untuk melihat tadi, contoh tadi, bahwa kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan kita. Burung pipit, bunga bakung dan lain sebagainya itu dicukupkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi tidak hanya berdiri sampai di situ. Tadi kata kuncinya, ketekunan itu. Ketekunan itu bisa berimbas kemana saja. Bahwa kita diajak terus untuk berkarya, bekerja. Bukan berarti terus burung pipit di udara, bunga bakung diberi makanan. Harus bekerja. Berarti kita boleh santai-santai, bukan begitu maksudnya ya, Romo? Bukan begitu. Jadi bukan santai-santai, terus Tuhan aku berikan ini dan lain sebagainya. Tapi kamu nggak mau bekerja, Romo, misalkan aku dikasih pasangan dan lain sebagainya. Udah dikasih pasangan nggak mau. Romo, saya pasangan. Tuhan udah kasih pasangan nih, udah datang orang, misalkan ya, udah pacaran, tetapi ditolak. Romo nggak masuk dalam kriteria saya. Jangan yang itu, Romo. Iya. Jangan salahkan Tuhan dong. Kalau sudah seperti itu, kan kriteria kita itu, kriteria manusia. Kita diajak untuk bertekun dalam iman, tetap teguh, dan tidak goncang itu bahwa kita semua, pasti yang tadi berkat dari Tuhan itu, berkat yang udah disiapkan oleh Tuhan itu, dengan ketekunan iman kita, supaya kita tidak goncang dalam keadaan apapun itu, bahwa ya kita ini diajak untuk senantiasa melihat bahwa karya Allah lah yang pertama-tama bagi hidup kita untuk senantiasa kita syukuri itu. Bersyukur. Makanya tentang iman. Iman dalam ketekunan itu, atau ketekunan di dalam iman itu. Ya. Berarti bisa kita sebutkan kata kuncinya adalah bahwa benar-benar sadar sepenuh hati kita dengan pikiran kita juga bahwa sekalipun kita tidak melihat secara langsung berkat-berkat itu, tapi kita harus sadar benar bahwa hidup kita ini penuh dengan berkat Tuhan gitu ya, Romo. Jadi dengan begitu kita nggak perlu ngerasa goncang saat terlihat oleh indera kita, kok kayaknya ini nggak terberkati nih. Padahal ini pasti diberkati, hanya mungkin kita tidak atau belum melihatnya gitu ya, Romo. Wah, terima kasih Romo. Jadi mari kita sama-sama sadar bahwa hidup kita sungguh-sungguh limpah berkat. Ya, baik kita sadar atau tidak, baik kita lihat atau tidak gitu ya, Romo. Wah, menarik sekali, Romo. Dan dari bacaan pertama juga di sini disebutkan bahwa selain tadi kita diminta bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang, kemudian juga disebutkan bahwa kita diinginkan agar kudus, tak bercela dan bercacat. Nah, ini biasanya pertanyaan kita semua para kaum awam, Romo. Sebuah kekudusan, begitu bicara kekudusan itu kayaknya jauh sekali ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kudus ini seperti apa dalam keseharian kita seharusnya? Dan apakah mungkin, Romo, orang biasa menjadi kudus? Silakan. Saya tanya Mbak Binggi, kalau kita sebagai manusia tuh kita bisa sempurna nggak sih? Tidak bisa. Nah, kesannya kalau kudus tuh harus sempurna, Romo. Bagaimana makanya, ya? Mungkin nggak sebagai orang-orang yang kita ini manusia biasa seperti ini, kita diajak kudus, tak bercela dan tak bercacat. Tapi proses itulah, namanya tadi makanya di depannya itu dikatakan Paulus, sebab itu kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh. Artinya, meskipun kehidupan kita, keadaan kita ini jauh dari kekudusan, jauh tak bercela dan tak bercacat. Artinya itu kan seperti sebuah keramik yang itu benar-benar mulus sekali dan itu harganya mahal sekali. Misalkan itu pokoknya nggak boleh ada sedikit pun yang tergores gitu. Atau kehidupan kita yang sungguh-sungguh benar-benar kudus, tidak berdosa dan apapun. Kita semua orang pasti punya kelekatan-kelekatan, punya keberdosaan-keberdosaan itu. Tetapi kita diajak untuk terus sempurna di hadapan Allah. Keadaan kudus, tak bercela dan bercacat itu adalah dengan terus bertekun di dalam iman itu. Terus bertekun dalam iman itu agar kita senantiasa diingatkan terus, kita senantiasa diperbarui terus akan janji Allah kepada kita. Kan kita semua ini yang
tadi saya bilang, yang sudah diberkati ini, yang sudah diberikan pekerjaan rahmat yang baik bagi kita semua untuk dijaga itu. Kekudusan tak bercela dan tak bercacat itu terus menjadi tujuan hidup kita terus-menerus. Dan kita diingatkan, selalu bertekunlah dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Agar apa yang kita ingin capai itu, tentang kekudusan, tidak bercela dan bercacat itu, nantinya benar-benar bisa kita raih. Wah, terima kasih Romo. Berarti ini menjadi catatan bagus sekali untuk kita semua, bahwa permintaan untuk menjadi kudus, tak bercela dan tak bercacat ini adalah agar hati kita merindukannya dan mengejarnya. Tentu saja selama kita hidup ini tidak mungkin kita tak bercela dan tak bercacat, dan mungkin menjadi kudus pun sudah pasti hal yang memang sulit, tapi yang penting hati kita merindukannya itu ya, dan terus menuju ke sana. Itu yang lebih penting ya Romo. Dan untuk itu kita diajak untuk tetap bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Kiranya kita semua bisa mulai merindukan kekudusan itu dan merindukan untuk hidup dalam keadaan tidak bercela dan tidak bercacat, dan kita juga bisa tidak serta-merta merasa saya tidak layak di hadapan Tuhan untuk minta ini, minta itu. Tapi meskipun kita tidak kudus itu tadi ya Romo, dan masih banyak cacat dan celah, kita harus sadar bahwa Tuhan amat sangat mengasihi kita dan hidup kita amat sangat penuh dengan berkat. Perbincangannya semakin menarik Romo, tapi untuk sesi yang pertama terpaksa harus selesai dulu. Tapi jangan kemana-mana, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Magdalena Pinky Beran, dan juga bersama Romo Patrick Slamet Widodo Projo. Dan tadi di sesi yang pertama perbincangan kita menarik ya Romo, bagaimana kita disadarkan bahwa hidup kita itu amat sangat diberkati, baik kita melihat berkat-berkat tersebut atau tidak. Dan kita diajak untuk merindukan hidup yang kudus, tak bercacat dan tak bercela. Sebuah usaha yang terus-menerus harus kita lakukan dengan tekun. Jadi bukan berarti kita harus kudus selama di dunia ini ya Romo, tapi minimal merindukan untuk terus-menerus menjadi kudus. Nah, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini perbincangan kita, terutama kita akan mencari inspirasi iman lebih dalam dari bacaan Injil. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih untuk memberikan masukan, mungkin juga mau memberikan kesaksian iman. Silakan, kami tunggu. Anda bisa menghubungi 0881 0251 33438, atau boleh juga dengan mengirimkan email ke orkkaj2021@gmail.com. Baik, sekarang kita akan lanjutkan lagi perbincangannya Romo. Nah, di bacaan Injil ini berbicara tentang hukum Sabat. Ya, nah dari apa yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya, mungkin sebagai kaum awam secara langsung yang terbersit di pikiran kita, ini adalah, oh jadi boleh melanggar hukum. Yang penting saya berbuat baikkah maksudnya, atau seperti apa ya ini Romo, hukum yang dilandasi kasih? Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum saya menjawab, kita mesti tahu dulu arti dari Sabat itu. Sabat itu artinya berhenti atau melepaskan atau disegarkan. Atau boleh kita di dalam hidup kita ini kan kita seringkali kita berhenti dari kegiatan, terus melepaskan penat. Makanya di Indonesia atau kita sering mendengar kata rekreasi, ya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang bilangnya healing ya. Iya, padahal sama aja dengan penyembuhan juga sebenarnya. Rekreasi ini adalah dari kata re sama creare. Yang artinya untuk menciptakan kembali. Sama seperti kalau kita mengikuti rekoleksi kan, namanya sama re sama koleksio, mengumpulkan kembali itu. Dan Sabat itu adalah tentang kita berhenti, kita membangun kembali. Artinya bahwa setiap orang, kita ini ya, sudah diberikan waktu sama Tuhan untuk bekerja. Untuk bisa mencukupi kehidupan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga, dan lain sebagainya. Dan Sabat
yang waktu untuk berhenti ini kalau kita semua adalah untuk berhenti untuk tadi dalam bacaan pertama adalah rekonsiliasi dengan Allah dan sesama. Ya, ya, ya. Mbak Pinky pasti dan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik pasti setuju bahwa ketika kita ke gereja, kita ketemu dengan begitu banyak orang. Terus kita hari Minggu bersama dengan teman-teman yang lain, umat-umat yang lain berkegiatan bersama di situ, di gereja. Karena apa? Karena kita ingin menciptakan kembali, ingin yang namanya adalah kita bersama merefresh kembali, dan tentunya adalah refresh tentang iman kita. Bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose tadi, bahwa kita tidak hanya berkutat di dalam rekonsiliasi dengan Allah dan sesama, lebih dari itu adalah implementasinya. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa didaratkan di dalam hidup sesama dan dengan Allah itu. Ya. Hari ini dan Yesus menegaskan tentang hukum itu adalah kasih itu. Sahabat-sahabat Oase Rohani yang Katolik yang terkasih, kalau kita menindaklanjuti tentang kasih ini, harusnya yang melandasi setiap hukum. Saya kira kehidupan kita ini baik dengan orang-orang sekitar kita, dengan siapapun. Saya teringat akan satu berita yang waktu itu juga cukup menyita perhatian banyak orang. Jadi ada seorang nenek yang dituduh mencuri 3 kakao atau 3 coklat. Buah coklat itu. Buah coklat, ya. Okay. Mbak Pinky tahu ya? Iya, buah coklat. Nah, buah coklat yang ranum ini dipetik sama nenek tadi. Tidak dibawa pulang, tetapi diletakkan di bawah pohon itu. Akhirnya ketahuan oleh mandornya, dan nenek ini mengaku bahwa dia yang memetik pohon itu dan diserahkan kembali kepada mandor itu. Tetapi alangkah terkejutnya ketika keesokan harinya nenek ini dilaporkan ke polisi karena mencuri itu. Iya, iya. Dan Mbak Pinky pasti tahu akhirnya nenek ini yang mengambil kakao 3 ini akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari. Padahal dikembalikan tuh ya, Romo. Udah dikembalikan dan nenek ini udah minta maaf. Iya, iya. Saya mau tanya sama sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, atau enggak Mbak Pinky dah? Iya, iya. Misalkan Mbak Pinky di rumah Mbak Pinky ya, misalkan ya. Di depan itu taruhlah ada pohon pepaya lah yang biasa ini. Dan itu ada yang udah matang ranum gitu. Mungkin ranum gitu ya kelihatannya. Kan biasanya mengajak orang untuk pengen memetik kan. Nah, kita bayangkan. Iya. Nenek ini ada seorang nenek yang mengambil papaya itu dan ketahuan. Katanya Mbak Pinky mau menyerahkan dia ke polisi atau malah silakan untuk diambil dan lain sebagainya. Iya, pasti nggak tega, Romo. Papaya aja silakan diambil ya kan, Romo ya. Iya. Dan ini sebenarnya contoh konkret sekali di dalam kehidupan kita, Mbak Pinky. Karena kita ini ya, kalau segala sesuatu permasalahan di dalam kehidupan kita untuk lihat tentang namanya kekeluargaan, tentang namanya kasih, pasti tentunya tidak ada perdebatan, tidak ada yang dilukai. Karena kita semua sebagai orang-orang yang di-create oleh Allah, yang kita semua sama-sama diciptakan oleh Allah, dan dari sejak semula Allah telah memberikan kasih itu di dalam hidup kita. Jadi sepertinya tidak ada alasan. Sepertinya hidup kita ini mesti harus mengedepankan tentang kasih itu bagi orang lain itu. Yesus sebenarnya ingin mengajak kepada setiap pribadi bahwa permasalahan apapun, mari, hukum tetap berjalan aturan-aturan tetap berjalan, tetapi yang lebih daripada itu adalah kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan berkat tadi, dari Allah yang sungguh sangat luar biasa itu, apakah kita mau melukai berkat Allah yang sungguh luar biasa bagi kita itu? Apakah kita mau melukai hati dan pikiran orang lain dengan sikap dari kita sendiri? Kalau kita Allah yang sungguh hebat yang seperti itu, yang memberikan hidup bagi kita, apakah kita ini sungguh layak untuk bisa menghakimi orang lain, terus tidak memberikan makanan bagi orang lain? Karena salah satu kelaparan kenapa itu terjadi di dalam hidup kita, karena tidak adanya kepedulian dari kita. Kelaparan bukan berarti tidak ada makanan,
sahabat-sahabat Wasurani Katolik. Kelaparan terjadi bukan karena tidak ada makanan, tapi adalah kita-kita ini yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Tidak peduli. Tidak peduli. Ya, Betul. ya, ya. Oke. Berarti di sini dengan kata lain, apakah bisa saya menarik kesimpulan dari apa yang dijelaskan Romo tadi, bahwa berarti hukum yang dilandasi kasih ini dimaksudkan bahwa hukum memang diadakan dan diciptakan, ditegakkan untuk menciptakan sebuah keteraturan dan ketertiban, tapi lebih daripada itu, daripada sekedar menjalankan dan menegakkan hukum itu sendiri, harus ada kasih di baliknya yang melihat sebuah perkara itu tidak serta-merta dari kacamata hukum aja. Betul. Jadi kalau kita mau lihat dari kasus nenek yang mencuri buah coklat tadi, kalau kita hanya kaku saja melihat dari sisi hukum harus ditegakkan, bahwa maka nenek itu tadi ya dipolisikan, dipidanakan dan harus menjalani hukuman 1 bulan tadi ya. 1 bulan 15 hari. 1 bulan 15 hari. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat dari hukum yang harus berlandaskan kasih, maka sebenarnya perbuatan itu bisa dimaafkan gitu ya. Betul. Romo. Ya, oke. Kemudian ini menjadi refleksi juga bagi kita dalam menjalankan hukum-hukum yang ada dalam berbagai aspek kehidupan kita nih. Ada hukum yang diberlakukan di rumah kita sendiri, ada hukum yang diberlakukan di kantor, ada hukum yang diberlakukan di lingkungan kita, lingkungan tempat tinggal, atau lingkungan gereja, Romo. Nah, apakah ini berarti kalau kita mengatakan, oh berarti hukum boleh dilanggar asal saya juga berbuat baik, sejauh saya berbuat baik, maksudnya baik, tujuannya baik, apakah jadi boleh berpikir ke arah sana, Romo, atau bagaimana? Kita masih harus melihat dulu bahwa hukum, aturan, itu kan dibuat tadi seperti yang Mbak Pinky bilang, bahwa semuanya itu bisa terarah, semuanya itu bisa masuk di dalam jalurnya, dan segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Aturan atau hukum itu kan dibuat agar orang mempunyai satu rule yang tepat di dalam kehidupannya. Ada batasan, ada pagarnya, ada gitu pagarnya, ya, Romo. kamu nggak boleh. Tetapi bukan masalah dilarang atau tidak dilarang, boleh dan tidak boleh. Aturan kan hanya berkisar seperti boleh dan tidak boleh, dilarang, larang dan tidak dilarang itu. Ya. Harus disikapi dengan baik oleh setiap pribadi bahwa aturan atau hukum itu adalah diperlukan agar orang memiliki aturan yang jelas di dalam kehidupannya. Karena kalau tidak mempunyai aturan dan hukum, semuanya bisa berjalan dengan semaunya. Sebagai contoh konkret misalkan, kita bekerja di dalam sebuah perusahaan. Pasti perusahaan tersebut punya aturan main, punya peraturan karyawan, punya peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu pasti mencakup tentang A, B, C, dan D, apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Tentang upah, tentang cuti, tentang apa lagi? Tentang aturan berpakaian, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh berkelahi, tidak boleh aturan-aturan yang memang ketika masuk di dalam rumah itu, di dalam perusahaan itu harus aturan yang jelas. Itu kalau nggak ada, terus perusahaan itu mau jadi seperti apa? Kan nggak bisa kan? Kayak seperti kita masuk di hutan, wah terserah mau seperti apa. Kalau tidak ada aturan seperti itu, pasti nanti yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dan dia yang menang. Siapa yang punya uang, mereka yang menang. Dan yang lebih parahnya lagi adalah homo muni lupus. Bagaimana manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Nah inilah yang harus dihindari. Dan kita sebagai orang-orang yang mengikuti dari produk hukum, aturan yang ada di tempat kita, di tempat manapun kita berkarya, kita berada, termasuk di dalam keluarga pun, pasti kita mempunyai aturan-aturan terhadap anak-anak kita. Nggak boleh pulang jam 10, harus bla 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 dan bla. Itu semua adalah diciptakan agar kita mempunyai arah hidup yang baik, dan tentunya adalah tentang kesejahteraan bersama. Jadi tidak cukup kalau kita hanya bilang, Romo, yang penting aku berbuat baik. Hei, nggak bisa dong. Kita tentu, Mbak Pinky tentu masih ingat tentang Yesus yang memberikan satu perumpamaan. Bagaimana yang satunya adalah orang-orang yang merasa hidupnya baik, yang dia masuk ke dalam sinagog, masuk dalam bait Allah, mengatakan bahwa Tuhan, aku
sudah melakukan kehendak-Mu. Aku sudah berpuasa, aku sudah berpuluhan, dan aku tidak bercacat, misalkan. Dan aku tidak sama seperti seorang pemungut cukai ini. Lantas satu orang pemungut cukai itu masuk ke dalam bait Allah. Dia berdiri agak di luar, dan dia mengatakan bahwa, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Yesus di dalam setiap perjumpaan dengan para murid-muridnya, dan tentunya dengan banyak orang, selalu pasti dengan ayat seperti ini akan diketemukan dengan yang seperti ini. Dan tentunya tidak cukup kita hanya pergi ke gereja dan lain sebagainya. Sepertinya kita punya alasan, Tuhan, aku sudah capek ngurusin suamiku, istriku, anak-anakku bekerja, aku nggak ke gereja ya Tuhan, dan lain sebagainya. Alasan seperti seolah-olah kita ini adalah pemilik semesta, pemilik alam ini. Yesus dengan dua perumpamaan ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap pribadi diundang untuk terus melihat bahwa diri kita pribadi inilah yang diajak senantiasa bertekun, tidak goyah, dan tetap teguh bertekun dalam iman itu. Oke, aduh Romo terima kasih. Berarti di sini hukum itu juga sudah jelas ya tadi dari penjelasan Romo, diciptakan juga atas dasar kasih, karena ingin menciptakan sebuah ketertiban dan keteraturan itu tentu keluar dari rasa kasih, ya kan? Tapi pelaksanaannya juga perlu kita ingat bahwa tidak terlalu kaku, tidak terlalu keras. Kita melaksanakannya juga dalam aspek kasih ya, dalam dimensi kasih. Itu tadi seperti yang Romo sebutkan bahwa rekonsiliasi kita dengan Allah tidak boleh melupakan rekonsiliasi kita juga dengan sesama dengan manusia. Atau mungkin kebalikannya juga, jangan sampai kita merasa rekonsiliasi kita dengan manusia, yang penting berbuat baik, tapi malah kita melupakan aturan-aturan hukum yang harus kita lakukan untuk rekonsiliasi kita dengan Allah. Harus berjalan bersamaan ya Romo. Wah, terima kasih sekali untuk remindernya dalam kesempatan kali ini Romo. Baik. Lewat inspirasi iman ini, saya merasa sangat-sangat diberkati, dan saya percaya sahabat Oase Rohani Katolik juga merasa sangat diberkati dengan apa yang sudah kita dengarkan hari ini. Dan marilah kita semua boleh berharap agar kita terus saling meneguhkan, saling menguatkan, agar kita boleh terus ingat bahwa hidup kita sungguh-sungguh diberkati, baik kita sadar atau tidak, baik kita lihat atau tidak. Dan mari kita sama-sama untuk terus teguh dan tidak goyah, itu tadi, untuk mengejar kehidupan yang kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah. Baik, Romo, kita akan tutup perbincangan kita dan pertemuan kita kali ini dengan doa penutup yang saya persilakan Romo untuk bawa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita satukan diri kembali. Kita mengambil tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur berkat-Mu atas segala karya dan pelayanan kami. Tentunya Tuhan, tambahkanlah senantiasa iman kami, teguhkanlah setiap perjalanan hidup kami, dan jauhkanlah kami dari segala tantangan, dan kuatkanlah kami ketika menghadapinya. Dan kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami goncangan. Tuhan, Engkau tambahkan iman mereka, Engkau kembalikan, satukan keluarga-keluarga ini. Semoga berkat yang baik senantiasa mengalir di dalam kami semua dan keluarga-keluarga yang menemui kebimbangan dan tantangan hidup. Engkau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Ya, dan semoga kita punya kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu ya. Baiklah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda telah bersama kami, dan dengan ini maka Oase Rohani Katolik kita edisi kali ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi dalam edisi berikutnya. Saya Magdalena Pinky Bran dan juga Romo Patrick Slamet Widodo Projo undur diri. Sampai bertemu lagi. Salam damai. Salam damai.